Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Pada hari ini kita merayakan hari Minggu Paskah yang ke-7. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita akan mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya. Yang ia doakan adalah ia memohon persatuan bagi kita murid-muridnya. Ia mengatakan, "Ya Bapa, semoga mereka menjadi satu, sama seperti aku dan engkau adalah satu." Persatuan adalah harapan Yesus untuk kita. Ia mengharapkan kita bersatu sebagai anak-anak Allah yang memiliki iman yang sama akan Dia. Terlebih lagi, Dia mengharapkan persatuan kita sebagai anak-anak Allah yang bersatu untuk mewartakan kabar sukacita Injil kepada dunia. Kabar sukacita seperti apa yang Ia harapkan kita sampaikan kepada dunia? Yaitu kabar sukacita bahwa Ia yang adalah Allah telah turun menjadi manusia, wafat dan sekarang telah bangkit mulia. Mengapa Dia rela melakukan semua itu? Mengapa Dia rela turun ke dunia kepada kita semua manusia? Mengapa Dia rela menjadi manusia sama seperti kita? Semua itu tidak lain adalah karena cintanya. Karena begitu besar cintanya kepada kita, Dia rela menjadi sama dengan kita, mengambil keadaan seperti manusia, bersolider dengan kita. Karena cintanya, Dia rela wafat di kayu salib untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita, supaya dosa kita dihapuskan dan martabat kita ditinggikan, dijadikan anak Allah yang terkasih. Nah, tentu yang Tuhan harapkan kita wartakan kepada dunia bukanlah kisah heroik Dia yang telah wafat lalu sekarang bangkit. Tidak cukup hanya sampai di situ. Yang Tuhan harapkan kita wartakan kepada dunia adalah cinta kasih Tuhan. Cintanya yang membuat Dia rela untuk menjadi sama dengan kita, membuat Dia rela untuk wafat menebus dosa-dosa kita. Itulah yang Ia harapkan kita wartakan kepada dunia. Bagaimana cara kita mewartakan cinta itu kepada dunia? Yaitu dengan kita mencintai orang lain terlebih dahulu. Ketika kita mencintai orang lain, disitulah kita menjadi saksi cinta Tuhan yang begitu besar itu. Disitulah kita membuat orang lain merasa bahwa diri mereka berharga, bahwa diri mereka diterima oleh Tuhan dengan keadaan mereka apa adanya, bahwa mereka sungguh-sungguh dicintai oleh Tuhan. Nah, disinilah pentingnya persatuan yang Yesus harapkan seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Ketika kita mencintai orang lain, semua itu dapat diwujudkan dengan sangat baik dalam persatuan. Dalam persatuan akan ada rasa solider. Dalam persatuan akan ada rasa saling mengasihi. Dalam persatuan akan ada rasa saling menghormati, saling menghargai dan toleransi. Tentunya persatuan di sini tidak hanya persatuan antara kita yang sama imannya dengan Dia, tetapi juga bagaimana kita mengusahakan persatuan, menjadi saksi cintanya juga kepada orang-orang yang berbeda dengan kita. Dengan kita menerima mereka yang berbeda suku, menerima mereka yang berbeda ras, dan juga menerima mereka yang berbeda agama, bahkan menerima mereka yang berbeda sudut pandang dengan kita. Disitulah adanya persatuan yang menunjukkan bahwa cinta Tuhan itu sungguh hadir. Cinta Tuhan yang menerima setiap orang dengan keadaan diri mereka apa adanya. Ketika kita menerima orang lain tanpa kita berusaha membuat mereka persis seperti kita, ketika kita menerima orang lain dengan keunikan mereka sendiri, disitulah kita menjadi saksi akan cinta Tuhan itu. Bukankah Tuhan juga menerima kita dengan diri kita sendiri, dengan segala kelebihan dan kekurangan kita? Tuhan tidak pernah mengharapkan kita menjadi orang yang lain selain diri kita. Tuhan mencintai kita, menerima kita dengan apa adanya kita. Dan jika kita ingin menjadi saksi cinta Tuhan, kita juga harus melakukan yang sama terhadap orang lain. Apa yang terjadi akhir-akhir ini kiranya bisa menjadi kesempatan kita untuk mewujudkan persatuan dan cinta Tuhan itu. Yaitu ketika kita merayakan Hari Raya Idul Fitri dan juga hari kenaikan Tuhan pada tanggal yang sama pada tahun ini. Tidakkah kita melihat ini sebagai rencana Tuhan yang sungguh indah? Supaya kita dapat mewujudkan toleransi, supaya kita dapat menunjukkan kepada dunia cinta Tuhan yang sungguh tak bersyarat itu. Cinta Tuhan yang menerima setiap orang ke dalam genggaman kasih-Nya tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang ada. Saling mengucapkan salam, saling mengucapkan selamat, meminta maaf satu sama lain, itu saya rasa bisa menjadi cara kita untuk menunjukkan cinta Tuhan yang sungguh besar itu, untuk menunjukkan bahwa kita menerima mereka apa adanya,
tanpa berusaha membuat mereka yang berbeda dengan kita itu menjadi sama dengan kita. Bicara soal persatuan, saya rasa ini bukan tema yang asing untuk kita. Sebagai orang Indonesia, persatuan sudah menjadi identitas kita. Bahkan sudah menjadi semboyan dari negara kita sendiri. Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda kita tetap satu. Maka sudah sepantasnya kita sebagai orang Katolik sekaligus sebagai orang Indonesia mewujudkan apa yang menjadi harapan Tuhan sekaligus apa yang menjadi harapan negara kita tercinta ini, yaitu mewujudkan persatuan di tengah perbedaan. Memang pasti akan ada tantangan-tantangan yang kita hadapi, terutama dari orang-orang yang memiliki kepentingan-kepentingan pribadi. Mereka yang tidak menginginkan persatuan, mereka yang menginginkan perpecahan, mereka yang mungkin menginginkan kekuasaan atas orang lain. Mereka pasti tidak menginginkan persatuan, mereka pasti tidak menginginkan toleransi, mereka pasti tidak menginginkan adanya kedamaian. Tetapi, bukankah kehendak Tuhan dan kehendak dunia itu selalu berbeda? Santo Agustinus sendiri sudah mengatakan bahwa kehendak Tuhan, kehendak dunia itu selalu berbeda. Dengan dia mengatakan bahwa Civitas Dei selalu berlawanan dengan Civitas Terrena. Civitas Dei dapat kita artikan sebagai negara Tuhan menurut Agustinus, di mana kehendak Tuhan sungguh tercipta. Di sana ada kasih, di sana ada toleransi, di sana ada penerimaan satu sama lain, ada pengampunan. Sementara itu Civitas Terrena adalah negara duniawi, di mana terdapat kepalsuan, kepura-puraan, keegoisan, dan tidak lagi memikirkan orang lain. Tugas kita sebagai murid Tuhan adalah mewujudkan Civitas Dei di dunia ini. Tugas kita adalah mewujudkan kasih Tuhan, menjadikan dunia ini sebagai negara Tuhan, menjadikan dunia ini sebagai Civitas Dei. Tantangan memang selalu ada, tetapi jika kita percaya akan cinta Tuhan, kita percaya bahwa di dalam Dia kita akan mampu melewati tantangan-tantangan yang ada. Maka dari itu, mari kita wujudkan persatuan, mari kita wujudkan kasih Tuhan di tengah dunia ini, menjadi saksi bahwa Ia sungguh mencintai dunia dengan dirinya sendiri dan menerima dunia dengan apa adanya. Selamat berhari Minggu, selamat mengusahakan persatuan. Salam sehat, salam toleransi. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.